Prinsip dasar HPLC adalah dinamika dan migrasi dengan menggunakan dua fase. HPLC digunakan untuk senyawa yang berberat molekul tinggi dan tidak menguap, di mana penyerapan semakin baik jika molekul berada pada bentuk terkecil, sehingga pemisahan pun juga akan semakin baik. Setelah pemisahan, selanjutnya diidentifikasi secara kualitatif dan dihitung beberapa konsentrasi dari masing-masing komponen tersebut secara kualitatif. Penentuan kualitatif hal yang penting dan harus diperhatikan agar HPLC dapat digunakan dalam penentuan kadar secara kualitatif adalah: yang pertama, parameter percobaan larutan standar. 2. Penentuan berdasarkan waktu retensi sampel dan standar yang sama. Yang ketiga, penentuan kadar dilakukan berdasarkan hubungan atau korelasi dengan menggunakan retensi tertentu. Yang keempat, berdasarkan area kromatogram. Yang kelima, berdasarkan tinggi puncak kromatogram diperoleh dalam bentuk sinyal. Sedangkan penelitian kuantitatif didasarkan pada waktu retensi sampel dibandingkan dengan larutan standar. Alat-alat KCKT, yang pertama ada wadah fase gerak, yang kedua ada pompa, yang ketiga ada injektor HPLC, yang keempat ada kolom dan fase diam HPLC, yang kelima ada detektor HPLC. Kelebihan dan kelemahan HPLC. Kelebihannya, pertama, mampu memisahkan molekul-molekul dari senyawa campuran dengan daya pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat dihindari terjadinya dekomposisi kerusakan bahan analisis. Yang ketiga, dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Yang keempat, kolom dapat digunakan kembali. Yang kelima, waktu analisa cukup singkat. Sedangkan kelemahannya adalah harga alatnya itu cukup mahal. Yang kedua, larutan standar terkadang tertinggal di injektor. Yang ketiga, kolom diameter partikel fase diam berukuran 5 dan 3 mikrometer di sela-sela partikel mudah tertutup oleh kotoran, jadi harus seringkali dicuci. Kemurnian larutan juga harus dijaga. Kombinasi obat dalam suatu sediaan memberikan potensi dan aksi obat yang makin meningkat sehingga mampu meringankan sakit dengan lebih cepat serta efek samping yang lebih sedikit. Yuliarti 2008. Paracetamol dan propifenizone merupakan obat yang digunakan dalam penanganan rasa nyeri atau analgetik dan demam atau antipiretik. Kafein sering dikombinasikan dengan paracetamol dan profenazone untuk memperkuat efek analgesiknya melampaui mekanisme vasokonstriktif guna untuk mengobati nyeri kepala. Karena terjadi efek potensiasi, maka dosis masing-masing komponennya diturunkan sehingga efek samping dapat dikurangi. Lanjutan penelitian ini meliputi optimasi perbandingan fase gerak, yaitu metanol dan air, laju alir, dan suhu kolom yang digunakan untuk mendapatkan kondisi yang optimum pada instrumen KCKT. Pemilihan hasil optimasi yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan pada waktu retensi atau retention time yang singkat, directorial plate kurang dari 2000, tailing factor kurang dari 2, dan resolusi atau resolution lebih dari sama dengan 1,5. Hasil yang diperoleh dari optimasi yang dilakukan kemudian diaplikasikan dalam identifikasi sampel sebagai uji kuantitatif dengan membandingkan
waktu retensi masing-masing baku pembanding dengan sampel B, penelitian kurva kalibrasi untuk memperoleh persamaan garis regressi, C, penetapan kadar, dan D, validasi parameter validasi yang dilakukan meliputi akurasi, presisi, LOD, LOG, analisis data kadar secara statistika. Pada penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan uji T-sampel yang diidentifikasikan dalam sediaan tablet dengan berbagai merek dagang yang beredar di pasaran. Modifikasi metode kromatografi cair kinerja tinggi. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatografi partisi fase terbaik, yaitu fase diam nonpolar dan fase gerak senyawa lebih polar. Susanti Derikus 2002. Modifikasi metode kromatografi kinerja tinggi yang dilakukan adalah optimasi kromatografi cair kinerja tinggi. Yang dilakukan adalah optimasi perbandingan fase gerak, yaitu metanol dan air, laju alir dan suhu kolom. Optimalisasi perbandingan fase gerak, yaitu metanol dan air, merupakan tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbandingan fase gerak, yaitu metanol dan air, yang dioptimasi adalah 10:90, 20:80, 30:70, 40:50, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10. Hasil perbandingan fase gerak yang optimal dipakai untuk optimasi perbandingan laju alir, yaitu 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, dan 2,0 mili per menit. Hasil perbandingan fase gerak dan laju alir yang dioptimal dipakai untuk optimasi suhu kolom, yaitu 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 50 derajat Celcius. Penetapan kadar. Dalam perdagangan sediaan tablet yang mengandung paracetamol, profenizone, dan kafein dengan nama dagang Bodrek Migren, Temposcan Pacific, dan Saridon Roche mempunyai dosis yaitu 250 mg paracetamol, 150 mg profenizone, dan 50 mg kafein dalam satu tablet. Pada penetapan kadar dilakukan dengan konsentrasi paracetamol 100, profenazone 60, dan kafein 20. Kemudian diinjeksikan pada sistem KCKT dengan perbandingan fase gerak metanol dan air, yaitu 70:30, laju alir 1 mg per menit, dan dengan suhu 30 derajat. Masing-masing dilakukan dengan 6 refleksi. Hasil penetapan kadar paracetamol, profenizone, dan kafein dalam sediaan tablet diperoleh untuk beberapa industri farmasi memenuhi persyaratan kadar umumnya. Sediaan tablet yaitu mengandung paracetamol, profenizone, dan kafein tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Uji validasi. Rata-rata hasil perolehan kembali adalah 90-102 dengan standar validasi paracetamol sebesar 0,01732, profenazone sebesar 0,01732, dan kafein sebesar 0,0574. Hasil uji presisi dengan paracetamol, parameter relatif standar definition
adalah paracetamol sebesar 0,01738, profenazone sebesar 0,01751 dan kafein sebesar 0,02557, di mana hasil presisi di mana nilai RSD kurang dari 2%, sedangkan dari hasil batas deteksi LOD dan batas kuantitatif LOG dan diperoleh masing-masing paracetamol 1,00026 dan 3,33423, profenazone 0,6914 dan 2,0347, kafein 0,38920 dan 1,294735. Kesimpulan yang diperoleh adalah A. Perbandingan fase gerak metanol dan air adalah 70:30, laju alir 1 mm per menit dan suhu kolom 30 derajat Celcius merupakan hasil optimasi terbaik untuk melakukan analisis campuran paracetamol, profenazone, dan kafein. Kadar campuran paracetamol, profenazone, dan kafein dalam sediaan tablet dengan nama dagang yang beredar di pasaran yang ditentukan dengan secara KCKT memenuhi persyaratan kadar umumnya suatu sediaan tablet. Metode KCKT yang digunakan menetapkan kadar campuran paracetamol dan profenazone dan kafein memenuhi persyaratan uji validasi. Sekian penjelasan dan presentasi saya. Maaf kalau ada banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.